Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya kelas 7G? Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai IPS, yaitu tentang masa praaksara di Indonesia. Ya, masa praaksara, pra itu artinya adalah sebelum, kalau pasca atau pos itu artinya sesudah. Jadi mengenai zaman praaksara itu adalah sebuah zaman yang pada waktu itu manusia belum mengenal tulisan, ya, disebutnya masa praaksara. Bagaimana kita bisa mengetahui mengenai keadaan kondisi masyarakat pada masa praaksara? Kita bisa melihatnya dari alat-alat atau dari artefak-artefak peninggalan-peninggalan ya pada zaman tersebut. Nah, ini akan kita bahas. Nah, sekarang kita akan mempelajari masa praaksara di Indonesia ya. Pembagian zaman praaksara itu ada beberapa pembagian. Ada yang berdasarkan pembagian berdasarkan kulit bumi atau perkembangan permukaan bumi. Maksudnya seperti apa? Kaki kita ini sekarang itu kan berjalan di atas permukaan bumi, berjalan di atas tanah gitu. Nah, kalau ini berarti dilihatnya dari perkembangan permukaan bumi, perkembangan kondisi bumi gitu ya. Nah, kan ada sebuah teori, contohnya kenapa bisa terbentuk adanya sebuah bumi dan galaksi. Itu kan ada teori Big Bang yang tadinya terjadinya sebuah ledakan gitu ya, terjadi sebuah benturan ya, ada yang juga terbuat dari gas. Nah, itu ya, itu terjadinya yang bumi itu. Sekarang gini, berdasarkan perkembangan kulit bumi ada 4. Yang pertama adalah Arkaikum, yang ini. Yang kedua adalah Paleozoikum, Mesozoikum, Neozoikum. Yang pertama adalah Arkaikum ya. Arkaikum kalau di buku ada juga yang nulis Arkaikum, ada yang nulis juga Arkaizoikum ya, itu. Nah, zaman Arkaikum yaitu sebuah zaman pada waktu itu bumi masih panas. Dalam arti belum ada tanda-tanda kehidupan. Itu zaman Arkaikum. Kalau zaman Paleozoikum, bumi sudah mulai mendingin dan sudah ada tanda-tanda kehidupan. Pada waktu itu hewan bersel satu ya, seperti itu, bakteri, amuba, itu ada di zaman Paleozoikum. Kemudian zaman Mesozoikum yaitu sebuah zaman pada waktu itu ada binatang-binatang raksasa seperti halnya dinosaurus segala macam. Nah, ada zaman Neozoikum yaitu adanya kehidupan seperti kera dan mulai munculnya kehidupan manusia, itu zaman Neozoikum. Nah, ini adalah pembabakan zaman praaksara berdasarkan perkembangan kulit bumi ya, itu. Lanjut. Kalau dilihat pembabakan zaman praaksara berdasarkan kebudayaan, ada yang disebut dengan zaman batu, ada yang disebut dengan zaman logam. Kita lihat yang pertama, pembabakan zaman praaksara berdasarkan zaman batu. Yang pertama adalah Paleolitikum, yang kedua adalah Mesolitikum, dan yang ketiga Neolitikum, Megalitikum. Ibu berikan kata kunci untuk bisa kalian membedakan antara pembagian zaman berdasarkan perkembangan kulit bumi dengan pembagian berdasarkan zaman batu. Kalau berdasarkan perkembangan kulit bumi itu pokoknya belakangnya Joikum. Ya, Joikum. Tapi kalau litikum berarti litium, berarti ini batu ya. Paleolitikum, Meso, Neo, dan Megalitikum. Ya, kita lihat satu persatu. Ini zaman Paleolitikum ya. Ya, zaman Paleolitikum itu adalah zaman yang boleh dibilang paling sederhana pada waktu itu. Ciri-cirinya adalah masih tergantung dengan alam. Contohnya, misalnya di sana itu terjadilah gunung meletus, tidak ada makanan, akhirnya mereka berpindah mencari ada yang makanan, ya, mencari yang aman-aman dari kondisi alam juga masih belum stabil itu. Nomaden itu artinya adalah mereka berpindah-pindah hidupnya, ya, tidak menetap di satu waktu. Kalau biasanya lebih tergantung karena faktor makanan itu. Jadi mereka itu nomaden, berpindah-pindah. Food gathering itu artinya adalah mereka tidak memproduksi makanan sendiri. Tapi di sini memproduksi itu bukan arti dia memasak, bukan. Artinya itu bisa memproduksi makanan sendiri itu seperti misalnya dia, kalau sekarang kita ingin makan nasi. Berarti kan nasi terbuat dari beras terbuat dari padi. Nah, padinya itu kan ditanam. Tapi kalau ini tidak.
ya. Kalau food gathering, mau makan nasi, mau makan beras, nggak ada berasnya. Mau makan jagung, nggak ada jagungnya di alam, adanya kelapa. Ya udah, berarti makannya kelapa. Jadi mereka memakan apa yang disediakan oleh alam, ya. Itu disebut food gathering. Kemudian ada lagi mereka berburu, meramu. Berburu itu mencari hewan-hewan. Kalau meramu itu berarti mereka mengumpulkan makanan, misalnya dari buah-buahan, ya, ya seperti itu, misalnya singkong dan segala macamnya. Kemudian penggunaan alat yang masih kasar. Alatnya masih kasar. Pernah melihat batu biasa kasar permukaannya, ya? Nah, itu seperti itu. Jadi ada yang disebut dengan peralat yang digunakannya ada kapak genggam dan kapak primbas, ya, itu. Next. Kita ke zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum itu berarti lebih tinggi tingkatannya dibandingkan Paleolitikum. Ya, ini ada hidupnya hidup udah menetap tapi hanya sementara. Tinggal di gua-gua. Makanya ada yang disebut dengan kebudayaan Abrisaurus. Abrisaurus itu artinya adalah mereka tinggal di gua-gua. Biasanya kan gua-gua tuh, pernah lihat gua nggak? Kalau gua itu kan tidak bisa dari hujan, ya, berlindung gitu ya, batuan, dan deket sungai gitu ya. Jadi ada makanan, misalnya ikan, ya, atau kalau dekat pantai, guanya dekat pantai kan ada yang bisa dari laut, dari pantai, ikan ya, atau kerang ya, segala macam. Kemudian ada yang disebut kebudayaan kejokan Mondingar. Kebudayaan kejokan Mondingar ini berarti adalah sampah dapur, dalam arti mereka itu makan kerang terus. Akhirnya sampahnya itu kan, kalau kerang kan sulit terurai, ya. Jadinya itu kalau yang kerang itu sampai ditemukan pada sekarang itu peninggalannya adalah di Medan, di Lahat. Itu sampai 7 meter cukup tinggi. Itu adalah tumpukan kerang-kerang yang sudah membatu, ya, itu. Kemudian karena mereka tinggal di gua-gua, mereka itu juga sudah mengenal adanya sebuah lukisan warna-warna. Itu mereka sudah mengenal. Nah, ada yang ditemukan di Sulawesi gitu. Ibu juga pernah menanyakan kepada kakak kelas kalian yang tinggal di daerah Sulawesi, pernah nggak ke Gua Leang-Leang? Di Gua Leang-Leang itu ada lukisan yang menandakan mengenai perasaan seseorang. Misalnya begini, ini kan jarinya 5, tetapi lukisan itu ada jarinya 3 atau 4 gitu. Kenapa tidak sempurna? Itu adalah merasakan, atau mereka ingin supaya orang itu mengetahui dengan perasaan mereka. Kalau misalnya jarinya tinggal 4 atau tinggal 4, berarti 1 terpotong, berarti mereka menandakan sedang berduka cita. Ada keluarganya yang meninggal, itu dipotong. Dan sekarang di Papua juga masih ada yang seperti itu. Jadi kalau ada yang keluarganya yang meninggal, mereka itu sebagai bentuk rasa kesedihannya, mereka ada yang memotong tangannya, ya. Tapi sekarang pemerintah sudah mendekati masyarakat di sana jangan sampai memotong tangan lagi gitu, ya, itu. Kemudian peralatan mulai dihaluskan tapi belum sehalus Neolitikum. Kemudian masih ada kapak genggam, kapak primbas, dan kapak penetak. Next, ya. Sekarang ke zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum berarti mereka sudah hidup menetap, sudah mulai mereka itu bercocok tanam. Tapi disebut juga dengan food producing, ya, food producing. Mereka bercocok tanamnya itu di lahan kering, contohnya berhuma. Jadi mereka tidak melakukan sebuah perawatan gitu, pengolahan tanah, tidak. Jadi untuk air mereka hanya mengandalkan dari air hujan gitu. Tapi mereka sudah melakukan bercocok tanam. Berarti kalau sudah bercocok tanam, mereka berarti adalah food producing, ya, itu. Kemudian peralatan yang digunakan pada zaman Neolitikum ada kapak persegi, kapak lonjong, ada juga mereka tradisi gerabah, ya, gitu. Gerabah itu seperti apa? Kan ada yang suka keramik, ya, keramik, terus tempat air minum, ya, kendi, kalau kata orang Sunda itu kendi. Nah, itu contoh kebudayaan gerabah. Jadi dari tanah liat yang dibakar, itu. Kemudian ada zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum ini sebetulnya, ya, ibu tuh ingin membawa kalian ke Taman Purbakala Cipari. Di sana itu banyak sekali penanggalan zaman Megalitikum.
pernah ke depan Purbakala Cipari, ada batu besar, itu adalah menhir. Menhir itu adalah sebuah tugu batu yang tinggi ya, itu digunakan sebagai untuk menyembah roh nenek moyang. Itu disebut dengan menhir. Kalau ada yang batunya begini ya, seperti meja, itu disebut dengan dolmen. Dolmen itu adalah meja batu untuk menyimpan sesajen ya, itu. Kemudian selain dari menhir, dolmen, ada juga punden berundak-undak. Di Taman Purbakala Cipari kan ada yang berundak tuh, sebelah timur altar, kayak altar. Jadi berundak-undak itu seperti tangga ya, seperti tangga berundak gitu. Atau misalnya contoh dari punden berundak-undak itu, kalau ke makam tuh ya, ke kuburan, makamnya itu kan berundak-undak, bertingkat-tingkat. Itu adalah kebudayaan asli Indonesia. Kemudian ada sarkofagus, peti kubur batu, peti tapi dia terbuat dari batu ya, ada tutupnya kalau sarkofagus. Kemudian ada waruga. Kalau waruga itu adalah, nah ini peninggalan zaman megalitikum. Jadi kalau mayat itu tidak dibaringkan telentang, tetapi dikuburkan dengan cara duduk, itu disebut dengan waruga. Nah, di Taman Purbakala Cipari ada namanya peti kubur batu. Jadi kalau peti kubur batu itu lempengan-lempengan batu, tapi di atasnya tidak ada tutupnya. Cuman berdasarkan pengamatan ke sana dari penjaga museum itu mengatakan bahwa kalau yang di Cipari itu peti kubur batunya itu sudah tidak ditemukan mayat. Ya, mayatnya sudah tidak ada di dalam peti kubur batu ya, karena memang kondisi Cipari kan tingkat keasamannya tinggi katanya gitu, diperkirakan seperti itu. Jadi tidak ditemukan mayatnya atau tulang belulangnya, cuma ditemukan misalnya di dalam peti itu ada kapak lonjong yang kecil-kecil. Jadi seperti mereka itu ketika ke kubur itu membawa bekal, disebutnya bekal kubur. Nah, itu zaman megalitikum. Sekarang ada zaman logam ya, ada yang disebut dengan zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Ya, kalau ini juga ada peninggalan-peninggalan seperti Nekara, Moko ya. Bedanya kalau perunggu itu berarti perpaduan ya. Perpaduan dari logam itu. Nah, pada zaman logam ini menandakan bahwa tingkat dari pengetahuan masyarakatnya sudah tinggi ya, lebih tinggi dari zaman megalitikum, karena sudah disebut dengan zaman perundagian. Nah, itu pembelajaran kita hari ini untuk kelas 7G ya. Terima kasih sudah menonton YouTube Ibu. Sekarang kalian like and subscribe di sana. Terus sebagai daftar hadir kalian sudah melihat, kalian buat komentar di bawah video ibunya ya. Itu nanti kalian di sana buat komentar namanya siapa ya. Itu akan mengenal di ibu, dan komentarnya itu mengenai pembahasan materi ini gitu. Adakah yang kurang paham atau apa, tulis aja di sana. Oke, sayang. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.